Kayaknya emang harus nekat deh. Karena kalau terus nunggu semua sempat, kapan kita mau kemana-mana? Gunung Ciremai, atau yang biasa kita kenal sebagai Atap Jabar. Gunung dengan ketinggian 3078 mdpl ini berada di perbatasan Kabupaten Kuningan dan Majalengka. Ciremai sendiri merupakan gunung berapi aktif yang memiliki kawah besar di area puncaknya. Kalau cuaca lagi cerah, dari atas kita bisa melihat hamparan kota-kota di Jawa Barat loh, lautan awan, bahkan siluet gunung lain di kejauhan. Dan kali ini, aku bakalan mendaki Gunung Ciremai via jalur Sadarehe. Basecamp jalur ini berlokasi di Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Jalur Sadarehe ini termasuk jalur yang masih sangat baru, karena baru diresmikan pada tahun 2022 kemarin. Jalur Sadarehe dikenal dengan suasana hutannya yang masih alami, trek yang cukup menantang, dan jalur yang gak terlalu ramai. Cocok buat yang suka perjalanan dengan suasana lebih tenang dan dekat dengan alam. Meski tanjakannya terkenal lumayan menguras tenaga, katanya semua bakal terbayar saat sampai di atas nanti. Spoiler, menguras tenaga di sini beneran ya, bukan cuma gimmick. Jadi, mari kita mulai perjalanan menuju Gunung Ciremai. Jadi perjalanan aku kali ini dimulai dari Salatiga menuju Tangerang, Tangerang menuju Jakarta, baru di tanggal 13 malam nanti kita akan menuju basecamp dari Jakarta menuju Majalengka. Kenapa sih harus muter-muter terlebih dahulu? Nah, karena sebelum pendakian ini, ada beberapa urusan yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Salah satunya aku harus ketemu teman aku terlebih dahulu di Tangerang, baru nanti kita akan menuju bersama-sama ke basecamp pada tanggal 13 malam nanti. Dari Salatiga menuju Tangerang sendiri, di sini aku memilih untuk naik bus. Sebelum nanti akhirnya di Tangerang aku bakalan dijemput sama teman aku. Guys, lagi istirahat. Kita mau kemana? Jadi nanti malam kita akan ke Ciremai via Majalengka. Ya Sadarehe. Oh, via Sadarehe. Kita hari ini sudah di Gading Serpong. Dia baru datang, guys. Makasih baru udah dijemput. Persiapan Ciremai. Belanja dulu. Betul. Dua. Yang ini deh, yang ini. Pendakian kali ini kami berangkat bertiga. Ada aku, teman aku Bileam, dan juga nanti ada kakaknya Bileam, yaitu Kak Kano. Setelah semua persiapan siap, sekitar jam 10 malam, kita bertiga bersiap untuk berangkat ke base camp. Jam berapa? Jam 5. Jam 5. Kita berangkat dari Tangerang jam. Jadi kita berangkat dari Tangerang jam 10. Bayar. Yang sangat mantap. Bayangin dari jam 10, 11, 12, 1, 2. Sebenarnya untuk perjalanan dari Tangerang menuju Majalengka sendiri nggak sejauh itu sih. Cuma karena tadi malam kita harus ke Jakarta dulu, habis itu baru kita ke base camp ke Majalengka. Alhasil ya 7-8 jam kita di jalan. Oh iya, kalau dari kalian ada yang pengen bawa kuda ke Ciremai, lebih tepatnya ke via Sadarehe, di sini ada list parkirnya ya, mohon dibaca.
Berhubung ini masih jam 5 dan untuk registrasi sendiri bukanya masih nanti jam 7, jadi kami memutuskan untuk istirahat dulu. Ya lumayan deh dapat tidur 2 jam. Oke guys, sekarang jam 7.40. Kita mau ngantri registrasi sama cek kesehatan. Mana aku udah ngetem. Nanti kita naik pickup itu. Kano pendaki. Baru looting apa tuh? Enggak beleam. Looting apa? Pendaki. Pendaki ya bang. Untuk registrasi basecamp Gunung Ciremai via Sadarehe ini online ya teman-teman. Jadi sebelum berangkat menuju basecamp, pastikan semua data pendaki sudah terdaftar melalui portal registrasi online basecamp. Setelah sampai basecamp, kalian akan diminta untuk mengisi form registrasi dan melakukan pelunasan. Jika belum lunas, untuk biaya registrasinya 200.000 per orang ya. Itu sudah termasuk biaya ojek pulang pergi dan biaya cek kesehatan yang akan dilakukan di basecamp. Cek kesehatan dulu. Jalur Sadarehe sendiri ini memiliki 8 pos ya teman-teman, dimana tempat camp paling favorit yaitu ada di pos 6 dan ada di pos 8. Dan rencananya kami akan camp di pos 8, dimana di sana terdapat sabana yang katanya sangat bagus. Semoga kuat ya. Itu adalah bentuk dasar. Bentuk dasar apa anjay? Target sampai pos 8 jam berapa bang? Jam 5 kita udah main bola. 4 ya. Oke. Biasanya kalau di Jawa Tengah kita pakai apa? Pakai motor. Ya Kita pakai mobil 2 pintu. Apa tuh? Apa tuh? Pickup. Wah, mewah. Kalau di gunung-gunung Jawa Tengah kebanyakan ojek menggunakan motor, berbeda halnya di Ciremai ini. Ojek di sini menggunakan mobil-mobil pengangkut barang seperti truk dan pickup. Dan waktu yang akan ditempuh pun lumayan, kurang lebih 30 sampai 1 jam. Jadi tidak heran kalau pihak basecamp menganjurkan agar para pendaki untuk naik ojek. Adek. Setelah perjalanan yang mantap menggunakan mobil bak, akhirnya sampailah kami di pintu rimba Gunung Ciremai via Sadarehe. Oke, sekarang jam 10 kurang 4 menit. Kita start dari pintu rimba. Kayaknya di kamera nggak terlalu kelihatan, cuma tanjakannya emang mantap, benar-benar mantap. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, akhirnya kami sampai di pos 1 Lawang Gede dengan ketinggian 1525 mdpl. Jam 10.33, pos 1 Lawang Gede. 1525 mdpl. Ya. Di
Di pos 1 ini, kami hanya berhenti sebentar untuk istirahat minum. Setelah itu, kami melanjutkan perjalanan menuju pos 2. Untuk trek dari pintu rimba menuju pos 1 dan 2 ini masih terbilang manusiawi ya. Walaupun tanjakan yang cukup membuat lutut bergetar, namun kita masih dikasih bonus, alias landai. Untungnya masih dikasih landai ya. Jadi kalau langsung naik. Jam 11:16, kami pun sampai di pos 2 Tegal Jamuju, 1712 mdpl. Pos 2 jam 11.16. Di pos 2 ini kami beristirahat sekitar 10 menit sebelum akhirnya melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Setelah beristirahat selama 10 menit, kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3. Walaupun saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 11.30, di mana biasanya matahari terasa begitu terik, bagusnya jalur Gunung Ceremai via Sadarhe ini memiliki vegetasi yang masih sangat rapat dari pos 1 hingga pos 7. Karena itulah perjalanan kami tetap terasa teduh meski berjalan di siang hari. Menurut pengalaman aku, setiap gunung punya karakter jalurnya masing-masing, terutama antara Gunung Jawa Tengah dan Jawa Barat. Lalu untuk gunung di Jawa Timur bagaimana? Untuk gunung di Jawa Timur sendiri, aku belum pernah mencobanya, jadi tidak mungkin aku membandingkan jalur gunung yang bahkan belum pernah aku daki. Karakteristik jalur gunung-gunung di Jawa Tengah pada umumnya didominasi debu vulkanik, kerikil, dan batuan lepas. Terutama di gunung bertipe stratovolcano tinggi, seperti Gunung Slamet atau Gunung Sumbing. Dan saat musim kemarau, jalurnya akan terasa sangat kering dan panas, dengan debu yang berterbangan di setiap langkah kita. Sementara itu, gunung-gunung di Jawa Barat memiliki karakter yang cukup berbeda. Jalurnya lebih lembab, dipenuhi akar pohon, serta vegetasi yang rapat. Karena itulah, suasana pendakian terasa lebih teduh meski berjalan di siang hari. Seperti yang saya rasakan saat mendaki Gunung Ceremai via Sadarhe ini. Pos 3. Pos 3 kan? Oke. Sekarang jam 12. Kita udah sampai di pos 3. Pos 3 namanya Kayu Manis, ketinggian 1922. Kenawang. Cara mengistirahatkan diri dengan air. Awan kaks. Sawat tadi. Ini jadinya lagu ya. 12.31. Kita jalan dari pos 3 ke pos 4. Let's go. Di sana pohon. Di sana juga ada pohon. Artinya apa? Artinya beliau istirahat. Hari apa? Ceremai via Sadarhe ini tergolong masih
Rapat banget sih vegetasi. Masih adem. Enak sih kalau buat trek. Mantap. Pos 4 jam 12.49, 15 menit lah ya. Tuh. Pos 4 namanya Pengorbanan Cinta, nggak tuh? Ketinggian 2025 mdpl. Mantap. Dikarenakan sudah hampir jam 1 dan perut kami mulai lapar, akhirnya kami memutuskan untuk makan siang di pos 4. Yang bener dah. Makan. Weh, Makan dulu, guys. makan. Lauknya apa tuh, Bang? Ini makanan terenak yang pernah ku rasain. Masa, mantap. Makan apa, Kak? Makan ayam. Ayam ya? Emang ada ayam? Belum jadi. Ini anak ayam yang nggak jadi. Artinya apa? Telur. Telur. Jalan. Mari, Pak. Ya, Pak. Dari pos 4 kita jalan jam 13.14. Pos 4 ke pos 5 nih. Harusnya sih deket ya. Cuma nanjak terus. Kayak hutan. Jujur, ini kamera nggak kelihatan nanjak ya. Coba gimana Kak aslinya, Kak? Mantap. Halo bro. Di bawah nih. Masih naik ke atas. Berdasarkan info dari basecamp sendiri, trek terberat memang dari pos 4 sampai ke pos 8 karena akan didominasi dengan tanjakan tanpa bonus alias tanpa landai. Pos 5. Oh, mantap. Di pos 5, kami beristirahat sekitar 15 menit untuk mendinginkan kaki yang habis terbantai dengan tanjakan dari pos 4 ke pos 5. Oke, kita jalan lagi dari pos 5 ke pos 6. Sekarang jam 13.52. Semoga jalannya ramah untuk pemula. Gas. Don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this torture. Istirahat guys. Capek. Gimana pendaki? Gimana Kaks? Masih ada 3 pos. And nobody is watching at night. Water rising. Ternyata dari tempat kita istirahat tadi naik dikit pos 6.
kita sampai di pos 6. Sumber hirup 2300-an MDPL. Mantap. Bilang mantap dulu, Bang. Oke. Jalan lagi dari pos 6 jam 14.19 menuju pos 7 habis itu 8 dan tiba-tiba rame bro. Ternyata pendaki yang naik tadi pagi baru sampai sini, mereka tidur. Mantap memang. Let's go. Di pos 6 ini sebenarnya kami istirahat lumayan lama, sekitar 15-19 menit. Bahkan William pun sempat tertidur. Namun karena aku capek, jadi aku nggak sempet tuh rekam-rekam. Apa moto kita kalau ada tempat landai? Kita istirahat. Dari pos 6 menuju pos 7 ini kita bener-bener dihajar tanjakan yang kalau dipikir pas di trek nih, kapan sini bakalan kelar, kayak gak kelar-kelar gitu. Bro kecewa melihat tanjakan di depan mata. Kabutnya mulai nampak guys, keren jadi chill. Di sana chill, di sini hot. Semangat hadapi tanjakan yang tak berujung. Go. Perlu dicatat yang mau ke Ciremai via Sadarehe, hati-hatilah dengan tanjakan pos 6 ke 7. Peace man, gila. Mending tidur sih. Mending apa kak? Ibu mau tidur. Jam 15.11 kita sampai pos 7. Pos 10 Gunung Slamet. Pos 7 Gunung Ciremai via Sadarehe. Namanya adalah Tanjakan Cita-Cita. Jadi apa cita-cita kamu? Misal 15.28 dari pos 7 menuju pos 8. Dan treknya masih nanjak dong. Apa? Gak usah dipakai abek. Aja bang. Edelweiss. Asik. Boleh. Kok nggak ada bunganya? Kalau semua berhenti terus nunduk itu artinya apa? Artinya kita ketemu tanjakan. Di sepanjang jalur dari pos 7 menuju pos 8 ini bener-bener ya, kiri kanan kita nih bener-bener Edelweiss full. Intinya bagus banget deh. Halo,
Kita udah sampai di Pelawangan. 8. Kita udah sampai di bawah pos 8, tapi pos 8-nya belum ketemu di mana. Pos 8-nya di bawah pos 6. Capek bro, semua capek. Yang nggak capek besok capek sih. Ketemu lagi di pos 8 kita beneran nggak ngelanjutin video tadi guys, karena capek dan ini nggak berguna. Pos 8 jam berapa bro? 16, 19. Ih cantiknya. Bring me into golden sunlight. If I'm going with you, I know we'll get to the other side. Sinking in, I know this feels right. Catching a breeze, love moving through me like a wildfire, like a wildfire. Never the same. Guys, jadi kita udah sampai di camp area. Camp areanya bagus sih. Tadi pas bangun tidak hujan, buru-buru makanya nggak bisa bikin video. Bisa sih time lapse. Wow. Jadi itu tenda kita. Itu puncak Cermai. Dan fun fact, ada babi di sana. Apa tuh? Masak nasi with view. Halo, Pak. Belum. Chef, hari ini kita dimasakan sarden oleh Chef Biliam. Kita campur sarden dengan Indomie bos. Semoga enak. Eksperimen yang bagus nih. Untuk Rangga, Melki yang nggak bisa masak. Nah, lihat nih, Ditutorin nih. ditutorin nih. Kalau Mendaki cuma tahu tidur. Nah itu Biliam tuh. Nah, itu bukan saya tuh. Bumbunya di situ. Enak banget nih. Jadi guys, bukannya kami nggak ada bahan-bahan makanan yang lain, tapi kami memang pengennya yang ini. Jadi kita tadi masak sarden dulu. Habis itu pas sardennya matang, karena kita cuma punya kompor satu, yang kompor satunya rusak, yang pinjemin nggak ikhlas. Iya. Jadi kita masaknya bertahap dari nasi, sarden, baru mie, rebus mie. Habis itu mie-nya kita pindah lagi ke sarden. Baru kita campur. Itu lagi ngapain bang? Ini lagi nyampur bos. Campur. Yes, jadi menu kita sarden mix mie sedap soto, nasi. Mari kita makan. Udah jam 7:30 guys. Kita habis makan, lagi bikin kopi. Setelah minum kopi, kita bakalan tidur. Besok summit jam 3 lah ya. Pagi jam nih 3:30. Enggak telat sih, enggak telat juga sih. Mau siap-siap summit, paling berangkat jam 4:45. Halo, selamat pagi. Yang satu di luar tuh. Morning. Selamat pagi, good morning bro. Kita Permisi, mau beli kopi bang? Maaf bang, bukan ini toko kopi, toko teh.
jam 4. Jam 4 pas. Loh, ini nggak mau nyala, Cok. Saatnya kita summit. Hah? Menurut informasi, perjalanan summit dari pos 8 biasanya membutuhkan waktu 1,5 jam sampai 2 jam, tergantung seberapa cepat langkah kita. Apa kata Rini? Guys, naik gunung itu nggak apa-apa semua, asalkan dengan persiapan. Terkadang, perjalanan summit bukan hanya soal seberapa kuat kaki kita melangkah, tetapi juga seberapa besar kemauan untuk terus melanjutkan perjalanan walaupun di tengah rasa lelah dan dinginnya angin. Kita selalu mempunyai alasan untuk terus berjalan, karena setiap langkah yang diambil akan membawa kami semakin dekat dengan tujuan. Dan saat puncak mulai terlihat, semua rasa lelah itu perlahan berubah menjadi rasa syukur yang teramat besar. Jam menunjukkan pukul 5:44. Akhirnya, kami pun menginjakkan kaki di puncak Gunung Ciremai via Sadareke. Jangkau nih. 544 sampai puncak Ciremai, Atap Jawa Barat. I don't know if I can find my way out. I'm stuck in a prison of doubt. In this torsion, and everything is growing up tight. Guys, teman-teman kita habis foto-foto. Sebenarnya cuma foto-foto ini doang, karena kita males foto. Sekarang kita lagi ngemil dan nunggu matahari dingin. Tuh, tempat camp kita pos 8. Jadi kita tepunggungan itu naik sampai sini. Jadi wah, nih belakangnya bagus. Kita bisa ke sana sih. Pas di puncak sana, Papui di sana. Bagus juga kalau di sana. Cuma minimalisir resiko dah, yang aman-aman aja. Oke teman-teman, ini jam 7.53, kita turun dari puncak. Orang-orang bilang tujuan utama dari sebuah pendakian adalah pulang dengan selamat. Dan aku setuju akan hal itu. Karena setinggi apapun puncak yang berhasil kita capai, semua itu tidak akan berarti jika kita tidak bisa kembali dengan selamat. Pada akhirnya, sebuah pendakian bukan hanya tentang menaklukkan gunung atau mencapai puncak. Pendakian adalah tentang perjalanan, kebersamaan, dan bagaimana kita bisa kembali membawa pulang cerita untuk dikenang di kemudian hari. Tentu setiap perjalanan selalu meninggalkan jejak. Bukan hanya jejak kaki yang perlahan akan hilang diterpa waktu, tetapi juga kenangan yang akan terus hidup di dalam ingatan. Terima kasih semesta telah mengizinkan perjalanan kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berjalan bersama. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah menyaksikan hingga akhir. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.
Bye-bye.